Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sairi salihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Wa min syartil mufti wa huwal mujtahid. Syaratnya mufti yaitu mujtahid. Karena pada zaman dulu mufti itu ya mujtahid. Beda dengan zaman sekarang, mufti itu bermakna nakil, orang yang nukil kalamnya ulama sebelumnya. Mufti yang zaman sekarang ketika berfatwa ya pakai hukum fikih yang hasil ijtihad ulama sebelumnya. Zaman dulu itu mufti itu ya mujtahid. Mufti itu mujtahid. Lah syaratnya mujtahid kemarin sudah sempat dibahas singkat ya, bahwa syaratnya mujtahid itu ada syarat untuk bisa agar dia dikatakan sebagai mujtahid. Syarat untuk menjadi mujtahid. Gitu. Nah, setelah jadi mujtahid ada syarat lagi untuk praktek ijtihad. Jadi ketika orang sudah mencapai maqam mujtahid, kemudian ketika ijtihad melakukan proses ijtihad, nanti ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Walaupun ketika itu tidak terpenuhi, bukan berarti dia bukan mujtahid, tetap mujtahid. Tapi mujtahid yang melakukan ijtihad tidak sesuai aturan. Ada syarat untuk bisa menjadi mujtahid. Artinya kalau itu nggak terpenuhi ya dia nggak bisa dikatakan sebagai mujtahid, bukan mujtahid berarti. Apa syaratnya di sini diantaranya ayyakuna aliman bil fikhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Mujtahid itu syaratnya harus dia alim fikih baik asal, far', khilaf atau madhab. Apa maksudnya ini? Diterangkan satu persatu oleh syarahnya. Ai bi masailil fikhi qawaidihi wa furu'ih. Nah, ini maksudnya aliman bil fikhi aslan wa far'an. Syaratnya mujtahid itu harus alim fikih baik qawaidnya. Alim fikih artinya mengerti masail-masail fikih, mengerti hukum-hukum fikih baik secara qawaid atau secara furu'. Furu' ya hukum-hukum yang di kitab-kitab fikih itu. Hukum-hukum di kitab fikih, niat dalam wudu wajib dan seterusnya ya. Nah, itu wajibnya tartib dalam wudu, cukupnya ngusap ba'dur ra's, tidak harus semuanya dan seterusnya. Itu furu'. Asalnya ya kayak apa? Kaidah yang kuli itu yang antum pelajari di qawaid itu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian apa? Al-yakin la yuzalu bisyak dan hal-hal yang semacam itu. Nah, syaratnya mujtahid itu harus menguasai fikih baik furu' maupun qawaid. Ini yang dimaksud aslan wa far'an tadi. Aslan qawaid, far'an furu'. Kemudian khilafan wa madhaban. Apa maksudnya khilafan? Harus menguasai fikih dari sisi khilaf. Maksudnya ini, wa bima fiha ay fil furu' atau fil masail minal khilaf. Itu. Dia harus menguasai khilaf-khilaf yang ada di antara para fuqaha. Jadi syaratnya mujtahid harus mengerti khilaf-khilafnya fuqaha. Kenapa harus ngerti khilaf-khilafnya fuqaha? Liyadhhaba ila qaulin minhu wala yukhalifuhu. Agar ketika dia berijtihad, itu nanti pendapatnya cocok dengan salah satu, enggak bertentangan dengan semuanya. Misal, ketika dia mau ijtihad masalah wudu misalnya, masalah mashur ra's, harus semua apa cukup nasiyah atau cukup sebagian walaupun satu rambut. Katakan ulama sebelumnya sudah ada 3 madhab, ada 3 pendapat. Ada yang mensyaratkan semuanya, ada yang mensyaratkan seukuran nasiyah ubun-ubun, 1/4 kepala, ada yang mengatakan cukup sya'ra wahidah. Nah, ada 3 pendapat. Lah kemudian ada mujtahid baru mau ijtihad, ya dia harus ngerti khilaf dalam masalah mashur ra's ini. Ada khilaf apa saja. Untuk apa mengetahui khilaf? Biar dia khilaf-khilaf yang sudah mustaqir, sudah lama, agar supaya ketika dia ijtihad tidak bertentangan dengan 3 pendapat ini. Hasil ijtihadnya cocok dengan salah satu, bukan karena taklid ijtihad sendiri, tapi kira-kira hasil ijtihadnya tidak keluar dari 3 qaul yang sudah ada itu. Tidak keluar dari itu. Jadi liyadhhaba ila qaulin minhu, agar supaya dia berpendapat sesuai dengan salah satu pendapat yang ada, wala yukhalifuhu, tidak bertentangan dengan semuanya. Bertentangan dengan semuanya itu seperti apa? Bi ayyuhdisa qaulan akhar, dengan membuat qaul baru yang lain. Ihdas. Jadi memunculkan qaul baru, qaul keempat. Sebelumnya dari dulu khilafnya terbatas pada 3 itu.
Kok ada mujtahid baru kalangan sahabat? Udah khilafnya ya 3 itu sudah. Kok kemudian muncul kalangan tabi'in, mujtahid baru, ijtihad sendiri, memunculkan kaul keempat. Lah ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya ini. Listilzami ittifaqi man qablahu. Itu. Listilzami ittifaqi man qablahu li'adami dhahabihim ilaihi ala nafyih. Ini urutannya ada di hasyiahnya dianggap jelimet. Urutannya ini terjadi takdim wa takhir. Makanya jelimet. Urutannya kalau kepingin enak difaham begini. Listilzam, tidak usah dirubah apa yang ada itu. Cuman kalau pingin enak fahamnya dirubah begini. Listilzami, buat catatan aja. Listilzami ittifaqi man qablahu ala nafyih. Begitu. Baru li'adami dhahabihim ilaih. Li'adami dhahabihim. Jadi listilzami ittifaqi man qablahu ala nafyih. Terus li'adami dhahabihim ilaih. Kalau seperti itu susunannya enak difaham. Artinya apa? Begini loh. Kalau sahabat sudah ada khilaf 3, sudah lewat waktu yang cukup lama, tidak ada muncul khilaf lagi. Hanya 3 itu pendapatnya. Kemudian kalau ada generasi mujtahid dari kalangan tabi'in, setelah khilaf itu sudah lama, bertahun-tahun, ya tetap 3 itu, kok muncul pendapat baru. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini listilzami ittifaqi man qablahu ala nafyih. Karena kesepakatan generasi sebelumnya, para mujtahid sebelumnya itu memastikan penafian qaul baru ini. Ala nafyihi ay qaulin akhar. Ala nafyi qaulin akhar tadi itu. Listilzami man qablahu, qablal mujtahid baru, mujtahid jadid, ala nafyihi ay ala nafyi qaulin akhar. Karena kesepakatan ulama sebelumnya, generasi sahabat tadi yang khilaf 3 tadi, generasi sahabat ini berarti memastikan itu. Mereka sepakat 3 qaul ini kan berarti. Khilaf tapi kan terbatas pada 3 ini. Lah, kesepakatan mereka bahwa dalam masalah masyhur ra'saannya ada 3 pendapat, tidak ada yang lain, ini berarti memastikan penafian qaul keempat. Selama zaman sahabat qaulnya 3 ini aja. Ini berarti khilaf tapi di sisi lain sepakat. Sahabat khilaf menjadi 3 pendapat. Setelah bertahun-tahun tetap 3 pendapat ini. Ini khilaf tapi dari satu sisi khilaf, dari sisi yang lain juga sepakat. Khilafnya karena terbagi menjadi 3 pendapat. Sepakatnya berarti tidak ada qaul keempat. Kalau ada mujtahid baru memunculkan qaul keempat, berarti mukhalif lil ijma'. Gitu. Kenapa? Karena kesepakatan mereka khilafnya hanya 3, ini menafikan qaul yang baru. Kok bisa mereka sepakat? Hanya ada 3 qaul di sini. Dari mana mereka khilaf kan? Kok dikatakan sepakat itu loh? Li'adami dhahabihim ilaih. Itu li'adami dhahabihim ilaih. Itu. Ila qaulin akhar ini. Karena mereka tidak berpendapat yang lain. Seandainya ada khilaf lagi, ya mereka akan salah satu tentu akan ada yang berpendapat. Kok tidak ada, berarti dianggap sepakat. Wah, ya, dianggap sepakat. Nah, jadi karena mereka tidak berpendapat, berarti mereka tidak berpendapat adanya qaul keempat ini dianggap sepakat, tidak ada qaul keempat. Ketika mereka dianggap sepakat, tidak ada qaul keempat, berarti mereka menafikan qaul keempat. Kok ada mujtahid baru memunculkan qaul itu, berarti melanggar ijma'. Nah, ini diterangkan. Jadi termasuk syaratnya mujtahid ayyakuna aliman bil fikih, harus menguasai fikih dari sisi asal qawaid, wa fara dari sisi fara, khilaf ulama harus tahu. Khilaf ulama harus tahu. Artinya apa? Ketika dia ingin berjihad masalah masyhur ra's, dilacak dulu qaulnya ulama dalam masyhur ra's ada apa? Ada qaul berapa saja? Ada qaul apa saja? Ada berapa totalnya? Oh, ada 3, ya sudah. Ketahui itu, tidak ada yang lain. Udah. Berarti untuk apa mengetahui? Karena biar ijtihadnya tidak keluar dari semua qaul itu. Nah, sekiranya cocok dengan salah satu pendapat yang sudah ada. La wa madhaban ini enggak diterangkan. Apa maksudnya wa madhaban? Kan syaratnya ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an wa khilafan wa madhaban. Madhaban ini maksudnya apa? Ai al madhab alladzi sayadhabu huwa alaih. Pendapat yang nanti akan dia pilih. Itu. Ya intinya sama dengan yang apa? Dengan khilafan tadi.
Jadi mujtahid itu sebelum berijtihad dia harus tahu kira-kira nanti pendapatnya kemana. Ada khilaf ulama 3, ya berarti dia sudah tahu secara global, bukan secara detail karena belum ijtihad kan, masih mau ijtihad. Dia harus tahu nanti pendapatannya ya muter-muter di salah satu 3 ini, itu maksudnya madhaban. Jadi dia harus tahu apa? Dia harus tahu nanti pendapatnya kira-kira nggak keluar dari 3 ini, nggak memunculkan pendapat baru. Nah, ini dia bisa mengetahui secara global pendapat yang akan dia pilih, tentu harus mengetahui khilaf dulu. Paham ya? Jadi ini min atfil musabbab alas sabab. Nah, jadi al madhab alladhi sayadhabu ilaih ini musabbab. Bagaimana dia bisa tahu seperti itu? Harus ada sababnya dulu. Sababnya apa? Mengetahui khilaf ulama. Di sini ada berapa kaul. Nah, dengan begitu otomatis dia bakal tahu berarti kaul ana nanti muter-muter dari salah satu ini. Di salah satu pendapat yang sudah ada. Ini madhaban. Sebagaimana tadi sudah disinggung, kemarin juga disinggung bahwa syarat mujtahid ini ada syarat untuk menjadi mujtahid. Kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan mujtahid. Ada syarat untuk melakukan ijtihad. Sudah jadi mujtahid mau melakukan ijtihad. Sudah jadi dokter mau praktek ngobati. Ada syarat-syaratnya lah. Syarat ini mujtahid harus ngerti khilaf. Tidak boleh keluar dari salah satu pendapat yang sudah ada. Harus tahu kira-kira pendapatnya dia nanti apa kira-kira, harus tahu global madhaban tadi. Ini syarat untuk melakukan ijtihad, bukan syarat untuk menjadi mujtahid. Seandainya syarat ini nggak terpenuhi, tetap dia mujtahid. Seandainya syarat ini nggak terpenuhi, tetap dia ini mujtahid. Cuman ketika mau melakukan ijtihad, ya harus tahu biar bisa dipastikan pendapatnya tidak bertentangan dengan ijma'. Wadah ya. Jadi ini syarat bukan untuk menjadi mujtahid, tapi syarat untuk melakukan ijtihad. Setelah jadi mujtahid mau ijtihad harus terpenuhi syarat ini. Ini untuk yang khilafan wa madhaban. Untuk syarat aliman bil fiqhi aslan wa far'an. Ini syaratnya apa ya? Syarat untuk jadi mujtahid apa syarat untuk bolehnya melakukan ijtihad? Ini syarat untuk menjadi mujtahid, tapi dhaif. Yang utama dah harus. Jadi intinya kalau kita pakai syarat ini yang disebutkan oleh Imam Haramain di Matan Waraqat ini, aliman bil fiqhi aslan wa far'an. Dia harus menguasai fikih secara qawaid maupun secara furu'. Harus tahu itu dulu untuk menjadi mujtahid. Dhaif. Yang utama dah syarat. Ya mujtahid yang penting alat-alatnya komplit. Lah nanti setelah jadi mujtahid, dia yang akan menggali hukum baik qawaid ataupun furu' dari Al-Qur'an, dari hadis, dari dalil-dalilnya. Iya Banda. Setelah jadi mujtahid baru dia nanti akan melakukan ijtihad, otomatis pengetahuan fikihnya menjadi luas baik apa? Dari sisi usul qawaid atau dari sisi furu'. Lah kok aneh. Jadi mujtahid harus alim fikih dulu. Udah jadi mujtahid dulu nanti alim sendiri. Ya, nah begitu. Jadi nggak usah disyaratkan ini. Yang mutamat seperti ini. Jadi yang mutamat syarat ini nggak menjadi syarat. Yang apa? Ayyakun aliman bil fikih aslan wa far'an ini bukan syarat. Sebagaimana disebutkan di Jamul Jawame, nggak termasuk syarat. Kila syarat. Jadi mujtahid itu termasuk syaratnya untuk jadi mujtahid, pengetahuan fikihnya harus luas, baik dari sisi qawaid atau dari sisi furu'. Pengetahuannya seperti itu. Kalau yang mutamat tidak harus. Cuma ada komentar lain. Ini nah, di hasyiahnya diterangkan, ya ini syarat ini untuk mujtahid di zaman kita. Untuk mujtahid mutlak untuk zaman dulu tidak perlu mengetahui aliman bil fiqhi aslan wa far'an. Tapi kalau untuk mujtahid yang ada di zaman kita itu mau tidak mau harus menguasai fikih terlebih dahulu. Kenapa? Dengan penguasaan fikih yang luas akan muncul karakter fikihnya, akan tumbuh. Istilahnya malakah fikihiyah. Itu
malakah. Karakter fikih akan terbentuk. Di antara syarat yang paling sulit bagi mujtahid itu ya malakah itu. Jadi malakah, orang itu kalau punya malakah, punya naluri fikih yang kuat, punya karakter fikih yang kuat, itu ketika ditanya sesuatu belum ijtihad udah bisa ngira-ngira jawabannya kira-kira begini nanti. Ketika ijtihad jarang meleset. Jadi kalau orang itu udah fikihnya mendarah daging, itu malakah namanya. Jadi fikih menjadi karakternya dia mendarah daging. Orang kalau udah fikihnya mendarah daging, ditanya apapun masalah baru yang nggak ada nasnya, dia langsung bisa ngira-ngira. Kira-kira nanti jawabannya begini. Tapi tunggu dulu, jangan ta'amul. Ketika ta'amul biasanya hasilnya sama dengan perkiraan awal tadi. Itu kalau orang punya malakah fikih begitu. Pak dokter yang ahli itu belum diperiksa pakai alat sudah ngira-ngira ini sakitnya ini. Dokter kalau ahli begitu. Dokter kalau mahir sekali tanpa pakai alat ditanyain apa gulanya gini. Bisa ngira-ngira sakitnya ini. Nanti pakai mesin terbukti sakitnya itu. Tapi kalau dokter masih baru lulus nggak ngerti, ya mata keluar begini bingung dia sakit apa kira-kira. Ngandalkan alat. Tapi dokter ahli enggak udah bisa ngira-ngira. Berarti sudah ilmu kedokteran mendarah daging pada dia. Mujtahid juga begitu. Jadi fakih itu juga begitu. Kalau fikih itu udah mendarah daging, ya apa caranya fikih bisa mendarah daging? Ya terus bergelut dengan fikih terus, tidak pernah lepas siang malamnya selalu sama fikih. Mutolak fikih, ta'amulnya fikih, semuanya fikih. Siang malamnya selalu bergelut dengan fikih. Itu ngajar fikih, belajar juga fikih terus ya gitu, akan mendarah daging. Untuk zaman sekarang membentuk malakah itu ya harus pengetahuan yang luas terhadap qawaid dan huruf. Mau tidak mau. Nah, jadi ini syarat yang di sini jawaban di hasyiah begitu. Pertama kalau ini untuk syaratnya mujtahid mutlak, dhaif ya, dhaif. Yang utama tidak syarat. Kecuali kalau yang dimaksud mujtahid di sini mujtahid zaman sekarang. Maka yang mau tidak mau untuk jadi mujtahid zaman sekarang harus memiliki pengetahuan fikih yang luas. Pengetahuan fikih yang luas baru. Nah, itu ada takwil studi. Sudah selesai syarat yang itu. Kita beralih pada syarat berikutnya. Wa ayyakuna kamilal alah. Wa ayyakuna kamilal ala fil ijtihad. Alat ijtihadnya harus komplit. Syaratnya mujtahid. Alat ijtihadnya harus komplit. Arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Harus mengerti apa saja yang dibutuhkan untuk menggali hukum. Istinbat itu menggali hukum dari dalilnya. Dari Quran, dari hadis. Itu. Nah, jadi syaratnya mujtahid, alatnya harus komplit. Alat ijtihadnya harus komplit, mengerti apa saja yang dibutuhkan dalam istinbat hukum. Menguasai apapun yang dibutuhkan dalam istinbat hukum. Apa alatnya ijtihad? Apa yang dibutuhkan dalam ijtihad? Ya ini minan nahwi. Nahwunya harus mumpuni. Wal lughati, lughatnya harus mumpuni. Ilmu lughah ini banyak, bukan hanya nahwu. Banyak sekali. Semua ilmu lughah itu dikuasai. Itu. Di antara syarat yang paling penting, wa ma'rifatir rijal ar-rawin, harus mengetahui orang-orang periwayat hadis, ar-rawinil ahbar. Ar-rijal ya perawi. Jadi harus memahami perawi-perawi hadis. Rawi ini sikoh, apa makbul riwayatnya, apa ghairul makbul, adil apa enggak, harus mengetahui. Untuk apa? Liya'khudha biriwayatil makbul minhum minar rawin dunal majruh. Agar supaya bisa mengambil riwayat orang yang bisa diterima dari rawi-rawi itu, bukan dari orang yang majruh, yang tidak diterima riwayatnya. Wa tafsiril ayat al-waridah fil ahkam. Ini termasuk yang dibutuhkan alatnya, harus menguasai ayat ahkam. Ayat-ayat yang berisi tentang ahkam dalam Al-Quran itu apa saja ayatnya. Tidak harus hafal, yang penting tahu tempatnya, kira-kira tahu. Jadi tidak harus hafal, tapi ya susah kalau tidak hafal. Tapi seandainya tidak hafal, kalau udah seringnya itu tahu ayat tentang apa? Misalnya ayat tentang iddah. Hatta tidak hafal dia tahu, oh letaknya ada di Baqarah, di sini. Tahu dia ayat-ayat yang berhubungan dengan itu tahu. Tidak harus hafal. Yang penting tahu tempatnya ketika mau ijtihad itu. Ayat tentang faraid di mana saja? Oh iya ada di sini. Ente hafal enggak? Enggak hafal, tak cek habis ini, tak lihat. Itu ada, tenang aja, ada habis smart ini ya.
Itu ada HP, tak cek baru. Tapi tahu kira-kira ayatnya ini tahu. Ya harus hafal ayatnya. Harus menguasai. Wal akhbar al warida fiha fil ahkam. Dia juga harus menguasai hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis al warida fiha fil ahkam. Untuk apa? Liwafiq dalika fi ijtihadihi wala yukhalifahu. Ya gitu. Ada kalimat ila akhirih. Liwafiq dalika fi ijtihadihi terus wala yukhalifahu. Kenapa harus tahu ayat ahkam hadis ahkam? Ya biar ketika ijtihad tidak bertentangan dengan ayat. Tidak bertentangan dengan hadis, nanti ijtihad udah repot-repot ternyata bertentangan dengan ayat. Udah tahu ayat ahkam. Harus menguasai ayat ahkam, harus menguasai hadis-hadis ahkam. Jadi biar ijtihadnya tidak bertentangan. Wa ma dzakarahul musannif Imam Haramain min qaulihi arifan ila akhirih min jumlati alatil ijtihad. Itu. Yang disebutkan dalam musannif itu tadi arifan ila akhirih itu arifan bima yuhtaju ilaihi, yaitu termasuk alatnya ijtihad. Kan syaratnya sebelumnya kan harus alat ijtihadnya sempurna. Apa ilah ijtihad? Yang disebutkan setelah arifan itu alatnya ijtihad itu. Termasuk diantaranya. Bukan hanya ini, masih banyak di kitab Mutawalat. Tapi ini sebagian syaratnya. Wa minha termasuk lagi ma'rifatuhu biqawaidil usul. Harus menguasai usul. Enggak paham usul gimana mau ijtihad. Kaidah-kaidah usul fikih harus dikuasai. Wa ghairi dzalik dan yang lain-lain itu, yang lain-lain. Ini ada beberapa syarat, ini baru sebagian yang diterangkan oleh Imam Haramain ada di Waraqah di antara syarat-syarat ijtihad. Syarat yang paling susah itu satu, malakah. Nah, itu. Jadi apa? Karakter fikih pada diri seorang mujtahid. Kadang ada orang itu sudah alim tapi belum menjadi malakah. Tidak bisa itu. Ibaratnya malakah itu gini, hatta akhlak mulia. Itu ada, kalau udah jadi malakah, orang misalnya dermawan. Orang pelit, latihan dermawan. Akhirnya dermawan dia bisa sedekah terus rutin. Tapi belum tentu jadi malakah. Kapan jadi malakah? Ketika dia sedekah itu tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban sama sekali. Tidak kepikiran, tidak ada rasa eman. Tidak ada rasa eman. Sedekah itu mudah. Kayak buang daun gitu aja. Buang daun, tidak ada beban kan? Tidak kepikiran, tidak ada rasa berat, hati eman, tidak ada. Ini berarti sifat dermawan telah menjadi malakah, mendarah daging. Ada orang dermawan tapi belum jadi malakah. Sebenarnya eman di hati, cuma mujahadah dia melawan. Melawan nafsunya. Melawan nafsunya. Jadi bergelut dengan nafsunya. Ini dermawan tapi belum jadi malakah. Belum jadi malakah. Fakih juga begitu. Fakih juga begitu. Kadang ada orang itu banyak hafalan fikihnya. Tapi fikihnya nggak jadi malakah. Jadi kalau ditanya masalah baru fikih, kitab-kitab itu wafal semua. Tapi kalau ditanya, gimana hukumnya ini? Bingung dia, tidak bisa ngira-ngira. Iya ya apa ya? Suruh ngira-ngira itu tidak bisa. Bingung. Berarti belum jadi malakah, belum mendarah daging. Kalau orang itu sudah mendarah daging, itu ditanyai fikih, gimana hukumnya gini? Kira-kira begini. Masuknya ke sini, kira-kira begini. Tapi ya jangan, nggak boleh langsung kira-kira begini itu dijadikan jawaban. Ijtihad setelah itu dita'amul. Dan biasanya hasil ta'amulnya jarang meleset. Itu berarti menjadi malaka. Dan malaka ini anugerah dari Allah. Anugerah. Bisa diupayakan. Upayanya tadi itu. Dengan terus bergelut dengan fikih. Sama kayak orang dermawan tadi itu. Malaka itu anugerah dari Allah. Kadang orang udah sodako, tapi tetap ada emannya di hatinya. Belum jadi malaka. Ya itu, tapi itu mujahadahnya. Terus sodako dilawan. Itu harapan besar. Allah nanti akan memberi dia malaka. Belum tentu tapi. Cuman itu ikhtiarnya. Ikhtiar kan tidak mesti mendatangkan hasil. Hasil kan dari Allah. Ikhtiar itu kita hanya melakukan perintah gitu aja. Melakukan perintah Allah, aturannya begitu. Untuk jadi dermawan, punya malakah dermawan, ya caranya mujahadah, bukhelnya itu. Bukhelnya di mujahadah dilawan. Nanti bisa jadi malakah. Tapi belum tentu. Ada aja orang itu dermawan tuh itu udah sedekah terus, tapi ada eman aja, ada hilang rasa emannya. Berarti nggak jadi malakah. Wah deh. Ijtihad fikih juga seperti itu.